dikit-dikit rusuh gitu kan. Nah, kita kebetulan sekali pagi hari ini sudah ada Pastor Edwin yang akan memberikan pemaparan materinya. Kita akan belajar nih apa itu inner peace, bagaimana mengapa kita harus tahu nih gitu, harus belajar ini dan bagaimana. Oke, kita langsung aja kita serahkan kepada Pastor Edwin Yahya. Halo Pastor. Halo, kabar semuanya? Puji Tuhan, baik. Gimana kabarnya Pastor dan keluarga? Baik, puji Tuhan, luar biasa. 5 bulan yang lalu ya kita ketemu. Oh iya. Gak kerasa udah lama. Iya. Oke, silakan Pastor, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, shalom semuanya, apa kabar? Senang bisa jumpa para ladies yang luar biasa ini. Hari ini temanya inner peace, dan saya kemarin dikasih flyernya, dan ternyata background-nya ini, Kung Fu Panda. Saya jadi ketawa, lucu juga ya, Kung Fu Panda, bener sih. Kan inner peace kan kita kenal pertama kali kan dari Kung Fu Panda. Nah, apa sih inner peace itu? Sekarang kan ada lagi tren istilah healing. Siapa yang tahu healing? Pasti tahu ya healing ya. Pada waktu kita memutuskan untuk pergi ke satu tempat yang kita sukai, terus kita istilahin healing. Pada waktu kita melakukan sesuatu yang kita harapkan, yang kita mimpikan, kita istilahin healing. Tapi kalau buat saya sih sebetulnya bukan healing ya. Kalau healing kan berarti ada sesuatu yang harus disembuhkan. Kan sakit dong berarti kalau heal ya harus disembuhkan gitu ya. Tapi jujur pada waktu kita healing, kita istilahkan healing dengan pada waktu kita ke Ubud, pada waktu kita pergi kemana gitu ya, kita istilahnya kita menenangkan diri. Tapi sebetulnya jujur ya, balik-balik dari semuanya itu kita healing nggak sih sebetulnya? Kita heal nggak sih sebetulnya? Enggak kan? Ada kartu kredit yang harus dibayar, pastinya nambah yang harus ditanggungjawabkan ya. Semuanya segala sesuatunya nambah gitu kan. Bukan berarti malah tambah sembuh, tapi malah tambah pusing. Biasanya begitu, ya kan. Nah, tapi apa sih inner peace itu sendiri? Seringkali kita mencari inner peace dengan versi kita masing-masing. Yang ada, makanya ada tren istilah healing itu kan. Tapi ternyata di dalam kehidupan kekristenan kita, inner peace itu sesuatu yang sangat sangat sederhana banget. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ajak ladies semuanya untuk kita bisa baca yuk. Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh juga kita lihat yuk. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Ini menarik sekali nih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi. Jadi kita nangkapnya begini, bahwa damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan itu nggak akan pernah bisa dunia berikan dalam hidup kita karena melampaui segala akal budi. Ketika itu masih dipikir dengan logika kita, berarti dunia masih bisa berikan dalam hidup kita, ya. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, dari sini kita bisa lihat, saudara, bahwa ternyata damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, itu bentuknya adalah melampaui segala akal budi. Artinya, dunia tidak akan pernah bisa berikan dalam hidup kita. Ubud nggak akan pernah bisa berikan dalam hidup kita. Lalu tempat-tempat yang lain yang kita pikir indah, yang kita pikir luar biasa, yang bisa menenangkan kita, itu ternyata nggak bisa kita berikan damai sejahtera dalam hidup kita. Mungkin sesaat bisa. Tapi setelah itu, apakah damai sejahtera itu akan muncul, akan tetap ada dalam hidup kita? Enggak juga, kan? Tapi di sini katakan damai sejahtera yang hanya berasal daripada Allah saja, itu yang akan menghasilkan ini, akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah, kata memelihara ini berarti sebuah perjalanan, sebuah rentang waktu yang nggak singkat gitu. Kalau kita cuma healing ke Ubud itu kan singkat. Kita 4 hari di Ubud, ya kita 3 hari merasakan damai sejahtera. Tapi setelah itu apakah damai sejahtera itu masih tetap ada? Enggak juga kan gitu kan. Tapi di sini katakan memelihara hati dan pikiranmu. Nah, pertanyaannya begini, kenapa hati kita dan pikiran kita ini perlu dipelihara? Nah, ini loh. Kenapa hati dan pikiran kita ini perlu dipelihara? Karena kita nggak bisa pungkiri segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah hasil daripada kita, bagaimana suasana hati kita dan bagaimana kita memelihara cara berpikir kita.
Perhatikan baik-baik. Misal gini, ketika hati kita lagi nggak damai, ketika hati kita lagi kacau, ketika hati kita lagi galau, maka akan mempengaruhi yang namanya pikiran kita. Dan ketika pikiran kita kendalikan atau dipengaruhi oleh hati yang kacau, maka setiap keputusan-keputusan, kan keputusan dari pikiran kan, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dari hasil buah pemikiran kita, itu pasti juga akan kacau gitu. Makanya penting banget dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk bagaimana caranya supaya hati dan pikiran kita ini terpelihara. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Pengertiannya adalah gini, hidup kita hari ini atau hidup kita hari ke depan, maksudnya hidup kita di depan, masa depan kita akan sangat tergantung bagaimana kita menjaga hati kita. Dan bagaimana kita menjaga hati kita akan sangat menentukan bagaimana cara berpikir kita. Dan cara berpikir kita yang tepat itu akan sangat menentukan hasil-hasil keputusan dalam kehidupan pribadi kita. Jadi masa depan kita sangat bergantung dari hati kita. Dulu saya berpikir dari pikiran kan, tapi ternyata enggak, dari hati. Ya, makanya firman Tuhan nggak pernah salah gitu. Nah, sementara orang dunia berusaha untuk mengajarkan bagaimana mengelola pikiran. Ya betul, itu nggak salah. Pikiran juga perlu dikelola. Tapi ternyata muara daripada segala pikiran kita ada dari hati kita. Nah, makanya itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pada waktu apa? Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya damai sejahtera dari Allah itu benar-benar ada di dalam hidup kita? Nah, coba kita lihat, kita harus mundur di ayat yang keempat dari Filipi pasal yang keempat. Ternyata dari sini sudah dijabarin satu-satu. Kita pelajari satu-satu, yuk. Kita sama-sama belajar. Yang pertama, ya, dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, ternyata damai sejahtera itu akan bisa terjadi pada waktu apa? Di sini katakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Garis bawahi dalam Tuhan. Ya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, harus digarisbawahi di dalam Tuhan. Jadi ternyata tangkapnya begini, apa yang harusnya membuat menjadi kita bisa bersukacita adalah bukan karena perasaan, bukan karena keadaan, bukan karena situasi tertentu dalam hidup kita, tapi pada waktu kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ya, jadi ternyata kuncinya itu. Jadi tangkapnya begini, ternyata sukacita itu bukan karena perasaan. Oh ya, enggak, bukan karena perasaan. Sukacita ini bukan karena kondisi tertentu dalam hidup kita yang bisa membuat kita bersukacita. Enggak. Sukacita itu adalah sebuah keputusan. Ya, bersukacita itu sebuah keputusan yang dewasa karena kita menyadari betul bahwa ketika kita sudah memiliki Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita itu yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Makanya sih katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, apa kata daripada bersukacitalah dalam Tuhan ini gini, tangkapnya gini, berarti manifestasi orang percaya adalah mengambil keputusan untuk tetap bersukacita bukan karena sudah mendapatkan apa yang diinginkan, tapi karena dia percaya bahwa hati Tuhan tidak pernah salah dengan kehidupannya. Nah ini loh ya. Jadi manifestasi daripada orang percaya adalah mengambil keputusan untuk tetap bersukacita bukan karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi karena tetap percaya kepada hatinya Tuhan. Nah makanya kita ini kan bertendensi untuk bersukacita ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya Pak ya. Ladies, benar nggak? Ya kan? Ayo coba kita mau cek nih, cek diri. Benar nggak sih apa yang bisa membuat gue sukacita ini pada waktu apa yang gue inginin udah gue dapetin gitu. Pada waktu apa yang gue harapin ternyata gue dapetin. Nah akhirnya kita bersukacita. Enggak, bukan itu. Itu bukan keputusan. Itu adalah perasaan. Nah ini beda ya. Ini perasaan. Jadi apa yang sudah kita dapatkan bisa membuat kita bersukacita. Ada satu ibu-ibu ngomong sama saya, bete banget satu hari itu, betenya luar biasa. Pokoknya apa-apa salah, suaminya serba salah. Kenapa? Kok nggak bersukacita banget sih hari ini tumben, kenapa moodnya lagi bad mood banget. Kenapa? Karena ternyata dari hal yang simpel kok. Target untuk lost weight-nya tidak tercapai. Oh ternyata ketika ada orang loh ternyata yang bisa membuat dia bersukacita pada waktu apa? Pada waktu target untuk
bisa turun timbangannya itu bisa tercapai. Ternyata itu hal yang simpel, yang kecil bisa membuat bersukacita. Tapi ternyata bukan itu kan sebetulnya kan. Jadi bersukacita itu bukan pada waktu mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah ini ya, tapi itu sebuah keputusan untuk bagaimana caranya kita tetap percaya dan yakin kepada hatinya Tuhan terhadap hidup kita nggak akan pernah salah. Rencananya Tuhan nggak akan pernah salah. Nah coba kita lihat yuk. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita udah sering kali baca ayat ini kan. Tapi coba kita lihat baik-baik, maknai baik-baik, kalimat per kalimat ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ini kan agak aneh, agak janggal. Ketika dalam pengharapan berarti apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, apa yang kita kepengen itu belum kita dapetin. Betul ya kan? Belum kita dapetin, masih diharapin gitu loh. Masih didoakan, masih ditunggu-tunggu, belum dapat, belum ada dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata bersukacitalah. Justru pada waktu segala sesuatu yang kita harapkan belum kita dapatkan, firman Tuhan berkata bersukacitalah. Ini kan aneh kan, nggak nyambung gitu sama cara berpikir manusia. Lazim ya kan begini nih, pada waktu apa yang kita harapin kita dapetin dalam hidup kita bersukacita dong, ya kan? Pada waktu kita ngelihat suami kita berubah dan bertobat, kita bersukacita. Pada waktu kita mendapatkan gift daripada suami tercinta kita bersukacita. Pada waktu kita mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita mimpikan sampai ke mimpi-mimpi, ya kan? Dan akhirnya kita dapat dikasih sama suami, happy-nya luar biasa, bersukacita dong kudunya, ya kan? Tapi ternyata di sini diajarkan justru bersukacitalah dalam pengharapan. Justru ketika kita sedang mengharapkan sesuatu, bahkan belum melihat sesuatu, belum tahu akan ada titik terang dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, disitulah saat yang terbaik untuk kita bersukacita ternyata, ya kan? Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi ternyata sekali lagi bersukacita itu bukan perasaan, tapi sebuah keputusan yang dewasa bahwa kita percaya kepada hatinya Tuhan tidak pernah salah dengan hidup kita. Jadi ini kita harus sampai ke level yang seperti ini. Kita nggak cuma lagi jadi anak-anak Tuhan yang sekedar bersukacita karena sebuah perasaan atau kondisi, tapi bersukacita itu pada waktu justru kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi kita mengambil keputusan yang tepat, kita tetap bersukacita. Yang terpenting gini, bukan apa yang kita harapkan yang bisa kita dapatkan, tapi yang terpenting kita bisa dimampukan untuk melewati apapun kondisi yang ada di depan kita. Karena yang terpenting bukan bagaimana caranya untuk mendapatkannya, tapi yang terpenting adalah berjalan dengan siapa kita menghadapinya. Nah, ini yang paling penting dalam hidup kita. Jadi sebetulnya bersukacita yang dewasa di dalam Tuhan adalah bukan apa yang kita harapin. Kenapa? Karena bersukacita bukan perasaan, tapi sebuah keputusan yang dewasa. Nah, ini lebih dalam lagi nih, yang kata selanjutnya, kalimat selanjutnya, sabarlah dalam kesesakan. Ini lebih nggak enak, ya kan? Ada kata kesesakan tuh nggak enak banget, ya kan? Bersabarlah dalam kesesakan. Seringkali Tuhan tunda ada hal-hal dalam hidup kita yang tertunda, bukan karena Tuhan jahat sama kita, enggak. Tapi karena Tuhan sedang melatih yang namanya kesabaran. Oh ya, melatih yang namanya kesabaran. Tuhan sedang mengikis manusia daging kita, dan Tuhan sedang membangkitkan atau mengajarkan atau melatih manusia roh kita. Bukankah kesabaran itu adalah salah satu dari buah roh dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tertunda dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan izinkan supaya kesabaran kita ini muncul gitu loh. Ketahuilah bahwa hal yang tertunda itu bukan akhir dari segala-galanya. Perhatikan baik-baik. Hal yang tertunda itu adalah proses penyempurnaan jawaban Tuhan untuk hidup kita. Saya ulangin ya. Ini saya ulangin pelan-pelan. Penundaan dalam hidup kita itu bukan akhir dari segala-galanya. Tapi penundaan dalam hidup kita itu adalah penyempurnaan jawaban Tuhan untuk hidup kita. Nah, penyempurnaan jawaban Tuhan itu termasuk di dalamnya pada waktu kita menerimanya, kita didewasakan. Atau bahkan ketika kita nggak menerimanya, kita tetap bisa kuat
dan dewasa secara rohani. Itu yang lebih penting sebetulnya kan. Makanya bicara kesesakannya ada bicara sesuatu yang nggak enak dalam hidup kita. Bicara sesuatu yang nggak kita harapkan terjadi. Siapa yang mau kesesakan? Nggak ada kan gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kesesakan itu terjadi diizinkan sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sekali lagi mau melatih kesabaran kita. Area kesabaran kita ini mau dibangkitkan, mau dikuatkan, mau didisiplin sama Tuhan. Makanya kadang-kadang ada segala sesuatu, bukan kadang-kadang, seringkali ada segala sesuatu dalam hidup kita yang nggak instan. Ya udah pasti di dalam Tuhan nggak ada yang instan, ya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang instan itu nggak bagus sebetulnya, ya kan? Segala sesuatu yang instan itu nggak bagus. Segala sesuatu yang prematur itu pasti kurang baik, kurang kuat. Makanya kita penting sekali dalam hal ini kita belajar untuk mengerti dan percaya kepada waktunya Tuhan. Sekalipun ya kadang-kadang sesek gitu ya, kadang-kadang nggak enak gitu. Kapan ngelihat laki gue bertobat nih ya, kapan laki gue mau bisa ke gereja bareng sama gue, udah rasanya aduh capek, kapan orang nggak ngomongin lagi kok ke gereja cuma sendirian aja misalnya gitu kan, sesek kan rasanya nggak enak gitu kan. Tapi percayalah Tuhan nggak pernah salah dengan waktunya kita. Tapi pada waktu kita mau tetap bersabar dan setuju dengan waktunya Tuhan, disitulah kita akan melihat bahwa Tuhan kita lah Tuhan yang berdaulat atas waktu dalam hidup kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, berarti gini loh, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti ada kata indah itu berarti sebelum kata indah itu, sebelum kita bisa memaknai kata indah itu, berarti kita pernah ngelewatin yang nggak indah dulu dong. Gitu kan? Harus ada pembandingnya dong. Kita bisa berkata ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, nggak tiba-tiba langsung indah. Tapi pada waktu kita sudah melewati sebuah proses yang nggak indah, proses nunggu yang lama, proses nunggu yang nggak sesuai dengan maunya kita, proses nunggu yang bikin kita sesek gitu kan ya. Tapi akhirnya pada waktu dijawab sama Tuhan, itulah sesuatu yang indah yang bisa kita rasakan dalam hidup kita. Jadi kita benar-benar bisa memaknai kata indah yang sesungguhnya. Itu yang dimaksudkan gitu. Karena bersabar dalam kesesakan itu bicara tentang bukti kasih kita terhadap Tuhan, ya. Bukti kasih kita kepada Tuhan. Apa sangkut pautnya sabar dengan bukti kasih kita kepada Tuhan? Gini loh, coba kita pernah berpikir nggak? Tuhan aja sabar loh sama kita. Setuju? Ya kan? Tuhan tuh sabar loh sama hidup kita loh. Coba dari Daily Ladies, coba kita renungkan baik-baik. Kita boleh jujur sama diri kita sendiri. Kita coba jujur sama diri kita sendiri. Berapa kali kita ngecewain Tuhan? Berapa kali kita mungkin bermain-main dengan Tuhan? Berapa kali kita up and down dalam hidup kita sebagai orang percaya? Berapa kali kita ngelanggar janji Tuhan mungkin gitu kan? Nggak kehitung kali kan ya. Tapi yang luar biasa, Tuhan aja sabar sama kita loh. Itu kan dahsyat ya. Ya, masa kita nggak sabar sama Tuhan? Nah, pernah nggak kepikir seperti itu? Ini coba renungkan baik-baik. Ini sebuah pertanyaan yang sederhana sekali, tapi akan membuat cara berpikir kita berubah. Tuhan aja sabar sama hidup kita. Nggak permasalahannya, masa kita nggak mau sabar sama waktunya Tuhan? Berapa kali kita ngecewain Tuhan, tapi berkali-kali itu pula Tuhan tetap tunggu kita. Berapa kali kita bermain-main dengan Tuhan, tapi berkali-kali itu pula Tuhan tidak pernah capek dengan hidup kita. Bukankah Dia Tuhan yang sangat sabar sekali atas hidup kita? Masa kita nggak mau sabar? He is the Lord of second chance. Ini yang luar biasa. Dia Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kita saking sabarnya. Ada beberapa orang menganggap bahwa itu sebuah kelalaian. Ya, Tuhan itu lalai dengan janjinya. Tapi perhatikan baik-baik, percayai satu hal ini, bahwa Dia nggak pernah lalai dengan janjinya. Segala hal Dia bisa kerjakan dalam hidup kita, tapi satu hal yang nggak bisa dikerjakan oleh Tuhan, yaitu Dia melalaikan janjinya buat kita. Yaitu Dia tidak menepati janjinya untuk kita. Dia pasti menepati janjinya untuk kita. Nah, makanya kita renungan baik-baik. Kita hari ini ada sebagaimana kita ada. Ladies semuanya, apapun kondisi yang saat ini sedang dihadapi, ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena hasil daripada kesabarannya Tuhan atas hidup kita. Kita harus akui hal itu, ya kan? Jadi kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu adalah hasil daripada buah kesabarannya Tuhan atas hidup kita. Anugerah kan? Anugerah banget.
luar biasa. Dunia nggak bisa kasih sama kita. Dunia nggak pernah bisa sabar sama kita. Kita yang harus dipaksa untuk ikut dunia, justru kan kejar dunia. Capek sendiri akhirnya kita. Makanya itu yang membuat kita capek. Tapi ternyata Tuhan itu justru yang sabar sama kita. Gitu. Ini kan luar biasanya. Jadi sebetulnya nggak ada alasan dalam hidup kita untuk nggak menjadi bersukacita di dalam Tuhan. So, choose to be happy, ya kan? Apapun yang sedang terjadi, jangan terfokus kondisi oleh keadaannya, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan hidup kita. Percayalah ketika Tuhan sudah ada dalam hidup kita, itu yang terpenting. Dan apapun kondisinya, itu tidak akan membuat kita tidak bersukacita. Karena ketika kita sudah ada dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, itu sudah lebih dari cukup sebetulnya, ya kan? Makanya choose to be happy. Jadi ternyata inner peace itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam berdampak keluar. Dari dalam memengaruhi keluar. Pernah nggak ketemu sama orang nih, punya teman ya, setiap deket sama dia, nongkrong sama dia, kita yang tadinya aman-aman aja, tiba-tiba jadi apa ya, anxiety gitu ya, tiba-tiba jadi stres, jadi ikut-ikut depresi, jadi terpengaruh, dengar omongannya dia itu jadi ikut deg-degan gitu kan. Pernah nggak gitu loh? Pasti pernah ya, ada orang-orang yang seperti itu. Ketika ada dekat sama orang itu membawa hawa aura yang negatif gitu loh. Yang positif sekitarnya jadi negatif. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus yakin betul bahwa ternyata sukacita sudah ada dalam hidup kita, dan sukacita yang di dalam hidup kita ini seharusnya yang memengaruhi, yang menggarami, yang menerangi orang-orang sekitar kita. Ya, jadi choose to be happy. Ya, kita ada sebagaimana kita ada karena bukti kasih dan kesabaran Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk hidup kita untuk tidak bersukacita. Nah, eh, kalau hari ini kita mengalami situasi yang belum berubah, oke, nggak masalah. Nggak masalah. Kadang Tuhan belum mau merubah kondisinya atau keadaannya bukan karena dia tidak mampu untuk merubah keadaannya. Oh, dia Tuhan yang sangat luar biasa. Dia Tuhan yang pasti sanggup untuk merubah keadaan kita. Dia Tuhan yang suka memulihkan dan pasti bisa memulihkan keadaan kita. Tapi kadang-kadang Tuhan perlu memulihkan suasana hati kita dulu. Tuhan perlu memulihkan cara berpikir kita dulu. Tuhan perlu mengubahkan hati dan pikiran kita untuk diselaraskan dengan firman Tuhan. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Karena dia nggak cuma sekedar mau memberi apa yang kita harapkan, menjawab apa yang kita harapkan, tapi dia juga rindu supaya bagaimana ketika kita menerima jawaban daripada Tuhan, itu kita juga didewasakan secara iman kita, didewasakan secara rohani kita. Karena Tuhan rindu supaya setiap pribadi-pribadi yang sudah menerima jawaban daripada Tuhan, menerima kebaikan daripada Tuhan, itu pun juga bisa menjadi orang-orang yang bersaksi, ya, bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Ya, bukan impresi ya. Kalau impresi itu kan memberikan kesan doang, bisa dibikin-bikin. Tapi kalau inspirasi itu memang udah ada di dalam, nggak perlu dibikin-bikin, orang deket sama dia pasti pengen ikutan gitu loh, ya kan? Makanya itu yang diharapkan sama Tuhan. Tuhan kadang-kadang pengen rubah dulu cara berpikir kita, pengen rubah dulu hati kita, supaya apa? Supaya hidup kita bisa dipakai sama Tuhan juga. Ada banyak ladies di luar sana yang ternyata mungkin punya masalah yang sama, yang dulu pernah kita alami, yang dulu mungkin pernah kita tunggu-tunggu jawabannya lama banget sama Tuhan sampai sesek rasanya gitu kan. Tapi akhirnya ketika kita sudah ngelewatin semuanya itu, dan ketika kita berjumpa dengan para ladies yang sudah mengalami hal yang sama, kita bisa dipakai sama Tuhan untuk jadi saksi Kristus, berfungsi mendahului posisi, ya kan? Kita berfungsi di hadapan Tuhan. Nah, jadi itu yang pertama, ya. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa, ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya sekali lagi kukatakan itu artinya ini sebuah keputusan. Ini bukan perasaan, ini bukan opsi dalam hidup kita, tapi sebuah keputusan untuk kita tetap bersukacita apapun keadaan yang sedang kita alami. Lalu yang kedua, ya, yang kedua, ada di ayat yang kelima, saudara, dari Filipi pasal yang keempat. Nah ini, ya, supaya kita bisa inner peace dalam hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya jangan tunda. Tuhan udah dekat tuh artinya waktu udah singkat banget. Jangan bilang entar, besok, entar aja. Nggak bisa begitu. Ya, ini maksudnya apa sih? Gini loh. Semakin murah hati, yang kedua ya, semakin murah hati, semakin menjaga hati.
ya kan? Makanya di sini kan hendaklah kebaikan hatimu diketahui, dirasain ya oleh semua orang. Yang kedua, semakin murah hati, semakin menjaga hati. Nah, ini artinya bicara kemurahan hati ini kan bicara perbuatan baik dalam hidup kita kan. Nah, permasalahannya seringkali yang membuat inner peace nggak terjadi dalam hidup kita pada waktu apa? Pada waktu kita merasa orang yang paling terzolimi di dunia. Pada waktu kita merasa orang yang paling bermasalah di dunia. Pada waktu kita merasa kita ini adalah wanita yang paling banyak tantangannya, banyak pergumulannya, sehingga itu menghambat atau menghalangi kita untuk bisa memikirkan kebutuhan orang lain, menghambat untuk kita bisa berbuat baik kepada orang lain, mengharapkannya orang bisa berbelas kasihan kepada dirinya, mengharapkannya orang bisa berbuat baik kepada dirinya, mengharapkannya orang menolong keadaannya, tapi sulit untuk bisa punya kepekaan melihat kebutuhan orang lain. Nah, ini masalah. Makanya nggak ada inner peace. Ya kan? Nggak ada inner peace. Karena ternyata semakin murah hati, berarti semakin menjaga hati hidup kita. Nah, makanya di situ katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya kan? Diketahui semua orang. Saya bisa tahu orang itu baik pada waktu saya merasakan sesuatu yang dilakukan oleh orang itu terhadap diri saya, gitu dong, ya kan? Perbuatan baik kebaikan itu harus ditindaklanjuti dengan perbuatan, ya kan? Saya nggak bisa ngomong, gue baik nih, nggak bisa. Orang siapa lu gitu kan? Tapi orang akan bisa menilai kita baik pada waktu apa? Perbuatan-perbuatan kita mencerminkan sifat baik kita. Jadi nggak perlu diomongin, orang udah deket sama kita ngerasain sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Nah, ini bicara tentang kemurahan hati kan ya. Jadi saya katakan sekali lagi, semakin murah hati, semakin menjaga hati. Kenapa saya katakan semakin murah hati, semakin menjaga hati? Karena gini, semakin kita berfokus tidak kepada kepentingan diri sendiri, disitulah saatnya kita sedang menjaga hati kita sebetulnya. Ya, pada waktu kita mulai buka kepekaan kita untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Disitulah kita nggak sempat lagi mikirin kepentingan diri sendiri. Disitulah kita mulai menjaga hati kita. Disitulah kita mulai memulihkan hati kita yang luka. Ya, jadi kebaikan kita ini harus diketahui dan harus dirasain sama orang-orang kita. Karena kecenderungan orang, ya, nggak bisa bermurah hati itu kenapa sih? Ya ego kan, ego ya. Ego ya mementingkan kepentingan sendiri, pengennya diperhatiin, nggak bisa merhatiin orang lain. Nah, itu kan ego. Tapi saya percaya ladies di sini nggak ada yang model begitu. Amin dong. Ya kan? Nah, ini masalahnya. Ketika ego itu lebih besar dalam hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita, nggak ada inner peace sih sebetulnya. Nggak ada inner peace. Nggak ada inner peace. Saya belajar banyak masalah ini itu dari almarhum mama saya. Coba kita lihat yuk, saya jadi ingat satu ayat ketika Salomo itu kan laki-laki yang kalau nih orang dunia nih ya, kalau orang dunia, laki-laki yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Karena gimana nggak beruntung? Ini kan pikiran orang dunia. Dikelilingi sama 1.000 wanita. Bayangin loh, mau model apa aja, warna apa aja ada tuh di hidupnya dia kan, Salomo kan. Kurang apa istilahnya gitu kan? 1.000 model wanita ada mengelilingi hidupnya Salomo. Tapi ternyata dari 1.000 wanita itu ternyata toh tidak membuat Salomo menemukan ya kriteria istri yang cakap. Ya, makanya dia berkata di Amsal 31 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bayangkan, ini sebuah keluhan tanda kutip ya, sebuah keluhan yang dikeluarkan dari kehidupan seorang Salomo, di mana Salomo ini sudah dikelilingi sama 1.000 wanita. Ya kan? Kurang apa lagi sebetulnya gitu kan? Tapi ternyata dia masih ngomong gini, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Bayangin loh, udah kumpul sama 1.000 wanita, masih belum dapat menurut kriteria dia. Kriteria itu cakap kan? Ya, cakap. Bahkan dia ngomong ini, ia lebih berharga daripada permata. Dia ngomong gini, kalau sampai ada satu aja, ya, ini nggak sebanding dengan harta kekayaan saya. Luar biasa ya. Berarti tangkapnya pesannya begini, para ibu-ibu, para istri, ladies semuanya, ya, Anda itu sangat berharga sekali di hadapan Tuhan. Anda itu sangat berharga sekali dan bahkan firman Salomo ngomong ini, kalau sampai ketemu satu yang cakap nih ya, saya yang cakap, itu nggak sebanding dengan segala harta yang ada di dunia.
Wow. Tapi yang cakap ya, yang cakap. Nah, dia mulai jabarin tuh kriteria-kriteria istri yang cakap seperti apa. Tapi yang ada sangkut pautnya sama yang kita pelajari hari dengan murah hati, kita coba loncat di Amsal 31 ayat yang ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-20. Jadi dia tulisin salah satu kriteria istri yang cakap ya. Ia atau istri atau para wanita ladies semua ini gimana yang cakap itu? Memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Oh ya, ya. Jadi yang ke-20 ya, yang istri yang cakap itu memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi istri yang cakap itu menurut Salomo itu begini nih. Pada waktu kita sebagai wanita, sebagai istri itu mengulurkan tangannya, ya, memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ini bicara tentang apa sih? Bicara tentang murah hati, ya kan? Ini bicara tentang kemurahan hati gitu loh. Jadi ternyata menurut Salomo yang sudah dikelilingi oleh 1.000 wanita, ya, dan dia belum mendapatkannya, maka dia ngomong istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Tapi dia mulai jabarin satu-satu nih. Yang cakep nih harusnya begini, harusnya begini, yang harusnya begini, harusnya begini. Nah, salah satunya dia bilang gini, istri yang cakep itu memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Oh, ini bicara tentang apa sih? Murah hati. Iya, kemurahan hati. Ternyata ya, pengen tahu nggak sih eh, kita ini murah hati atau belum murah hati? Coba cek sama anak-anak kita. Ini ladies ya, ini perempuan ya. Saya pengen tahu ya. Saya pengen ngecek nih. Ini mamahnya pelit atau nggak pelit? Gampang aja. Deketin anaknya, minta sesuatu yang disuka. Berbagi nggak? Bisa berbagi nggak? Kalau anaknya nggak bisa berbagi, anaknya pedit, gitu kan ya. Simple. Berarti mamahnya nggak murah hati. Mamanya nggak ngajarin murah hati, mamanya nggak ngajarin untuk berbagi gitu loh, ya kan? Kenapa? Karena durasi pertemuan anak sama sama mama lebih banyak daripada sama papa kan. Kalau logikanya kan begitu. Kita di Asia kan begitu kan, papa kerja, papa keluar rumah, jadi durasi pertemuan sama anak itu biasanya banyak sama mama. Jadi bicara tentang kemurahan hati dari anak itu tergantung bagaimana mama juga mengajarkan, menginfluenskan kemurahan hati gitu loh. Makanya ternyata kemurahan hati pun ternyata dimasukkan di salah satu kriteria oleh Salomo untuk menjadi istri yang cakap, jadi murah hati. Nah, makanya di sini katakan, hendaklah kemurahan hatimu diketahui semua orang. Makanya bicara tentang kebaikanmu ya. Makanya kemurahan hati ini harus menjadi agendanya kita sebagai orang percaya, agendanya kita sebagai anak-anak Tuhan, agendanya kita sebagai istri yang cakap di hadapan Tuhan. Makanya penting sekali kemurahan hati kita ini harus menjadi budaya, harus menjadi sebuah kesukaan dalam hidup kita, ya. Makanya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan kapan kita harus berbuat baik kepada semua orang? Jangan tunggu ada dulu baru berbuat baik. Seringkali kan kita berpikir kita mau memberkati pada waktu ini bicara berkat, tolong garis bawahin, jangan pikirnya materi ya, enggak. Ini banyak hal, luas sekali. Kita berpikir kita akan tolong orang, kita akan jadi berkat untuk orang pada waktu kita ada. Nggak akan pernah kejadian yang ada, ya kan? Tapi justru pada waktu kita sendiri punya masalah, kita sedang bermasalah, masalah kita belum selesai, tapi kita mengambil sebuah keputusan, sekali lagi sebuah keputusan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini yang luar biasa. Saya ingat sama almarhum mami saya ngajarin begini. Dia panggil saya Nyo, kalau kamu punya iman, jangan cuma sekedar iman mengimani sesuatu buat diri kamu sendiri, tapi pakai imanmu untuk mengimani kepentingan orang lain. Waktu itu saya nggak bisa ngerti, nggak bisa nangkep dengan cara berpikirnya dia, gitu loh, ya kan? Gimana kita punya iman, tapi kita pakai iman kita untuk mengimani kepentingan orang lain? Saya nggak nyampe waktu itu, tapi saya baru ngerti pada waktu akhirnya setelah mami saya dipanggil Tuhan dan
ketika saya masuk lebih dalam lagi dalam pelayanan, saya baru ngerti bahwa ternyata kemurahan hati itu menjadi salah satu hal yang sangat dasar sekali daripada kehidupan mami saya untuk dia ini bisa membukakan pintu, membukakan jalan bagi anak cucunya. Maksudnya begini, mami saya ini dulu buat saya, atau saya sudah pernah sharing di sini belum kesaksian tentang mami saya pada waktu mami saya meninggal itu kan ya. Tapi saya coba mau sedikit cerita lagi, waktu mami saya meninggal, ada tanggung jawab yang harus kami bayar untuk peti dan macam-macam itu kan ya. Tapi yang lucunya begini, nggak ditagih-tagih nih, ya kan. Udah disiapin duitnya nggak ditagih-tagih. Akhirnya saya samperin dong pihak yayasannya, saya samperin, dan saya tanya, "Berapa yang harus kami lunasi?" Tapi ternyata tiba-tiba dicari di komputernya udah di write off, udah dihapus. Tagihannya udah nggak ada. Saya aneh, orang saya belum bayar kok, gimana tagihannya nggak ada gitu kan, udah dianggap lunas. Lah akhirnya saya ketemu sama si, pemilik daripada yayasan itu. Kebetulan kami kenal, lalu saya panggil dia Om, "Om, kok di tagihannya nggak ada? Ini kan saya harus bayar untuk peti mami saya, untuk, tanah, untuk macam-macam selama 4 hari semua di situ rumah duka, kok nggak ada tagihannya?" Ya kan, ini kan nggak sedikit. Dan akhirnya ternyata si Om ini ngomong begini, "Win, eee, jumlah tagihan ini nggak sebanding dengan kebaikannya mamahmu." Bingung saya, maksudnya apa, Om? Lalu dia mulai cerita, "Tunggu dulu, kamu duduk dulu situ," dipanggil istrinya, "nih, biar tante yang cerita." Lalu ternyata begini, si tante ini mulai bersaksi seperti ini, "Dulu, berapa tahun yang lalu, tante sama om ini pernah punya masalah besar begini begini, sampai akhirnya saking kerasnya tante, tante mengambil keputusan untuk pergi ninggalin Semarang ke Jakarta." Gitu kan. Pokoknya mau nenangin diri tinggalin om sendirian di Semarang, di Jakarta. Semua orang udah ngerayu tante, bahkan sampai gembala, sampai, pendetanya tante ini juga ngerayu, tapi mental semuanya. Tante ini orangnya emang keras, dia bilang gitu, ya kan. Tapi ada satu orang yang setiap pagi jam 8 itu nelponin tante, waktu itu zaman belum WA, ya. Nelponin tante, cuma bilang, "Ci, apa kabar? Ci, gimana? Ci, tenang ya, Ci." Terus kasih ayat, "Ci, tadi aku habis ngerenungin ayat ini loh, Ci. Bagus, Ci." Habis itu ngedoain. "Ya itu mama kamu," dia bilang gitu. Jadi setiap jam 8 mama kamu itu teleponin tante, ya. Teleponin tante setiap hari. Bayangin tiap hari loh, tiap hari. Dari awalnya tante ini happy, sukacita, sampai akhirnya enek katanya. Habis tiap jam 8 pagi tiap hari teleponin tante melulu, omongannya itu-itu aja. "Ci, ayo Ci, jangan mengeraskan hati, ini loh Ci ada ayat bagus." Cuman gitu-gitu doang gitu loh. Habis itu didoain, "Ci, tadi aku habis ngerenungin ayat ini, saat teduhnya ini, dapatnya ini." Dia bagi gitu loh. Setiap hari, jam 8. Mungkin cuma 10 menit, 15 menit, tapi setiap hari mama saya komitmen telepon. Dan singkat cerita, akhirnya si tante ini ngomong gini, "Satu kali tante ini sempat keras responnya sama, mamahmu, karena tante udah jengkel juga, pasti itu-itu aja yang diomongin, sempet tak tolak gitu. "Udahlah si Ana, nggak usah," namanya mami saya Ana, "nggak usah telepon-telepon saya lagi lah, ngapain sih ngabisin pulsa gitu, nggak usah ngurus-ngurusin saya lagi, saya nggak mau pulang." Nah, saya pikir si tante ngomong, saya pikir mamahmu besoknya nggak akan telepon karena sakit hati habis tak marahin. Tapi ternyata yang luar biasa, besok paginya jam 8 lagi, mamamu cepet telepon. Jadi mami saya tetap telepon, Saudara, tetap kasih tahu, tetap nasihatin. Saya waktu si tante ini cerita kesaksian seperti itu, saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya menangis. Kenapa? Karena saya dulu waktu melihat mama saya melakukan hal itu kepada orang-orang di sekitarnya, mungkin konselingin orang, berjam-jam di telepon sampai kuping merah. Saya ngomong gini, saya selalu ngomong gini, "Udah lama orang nggak mau bertobat, ngapain juga dikejar-kejar untuk bertobat, biarin aja." Gitu loh. Saya agak jengkel waktu mama saya itu mungkin agak sedikit lebay, saya pikir waktu itu sedikit lebay ngurusin orang yang nggak mau bertobat gitu loh. Udah biarin aja, nggak usah lah. Orang dianya juga kekeh, dianya keras kepala, nggak mau bertobat, ngapain juga mama pakai, ngorbanin perasaan, ngorbanin waktu. Mending ngurusin dedek saya waktu itu masih kecil juga baru itu ya, kayak saya terpaut 14 tahun dengan adik saya usianya. Jadi mending ngurusin dedek aja gitu, ngapain buang-buang waktu untuk orang yang mau tobat. Tapi mama saya cuma ngomong gini, "Nggak boleh, biar bagaimanapun itu jiwa, Tuhan sayang sama orang itu." Wah, ya udah waktu ngomong gitu saya marah sih waktu itu ya, saya marah, saya jengkel, "Udahlah, ya terserahlah."
Tapi pada waktu si tante ini kesaksian tentang apa yang ditabur oleh mama saya nggak nabur harta, mama saya nggak nabur materi, mama saya cuma nabur perhatian, nabur kasih, nabur perkataan positif, nabur ekspresi kasih, nabur waktunya juga, dan itu konsisten setiap hari. Sampai singkat cerita, akhirnya satu titik tante ini dijamah sama Tuhan. Setiap perkataan, setiap nasihat itu seperti menghantui, kata si tante ini, seperti menghantui pikiran dan hatinya dia, sampai akhirnya dia mengambil keputusan. Akhirnya dia mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk kembali ke Semarang, dan singkat cerita dipulihkan. Jadi singkat cerita dipulihkan. Makanya dia berkata, jumlah tagihan ini nggak sebanding dengan pemulihan kondisi keluarga kami yang sempat hampir hancur. Semua orang nyerah dengan tante, tapi ada satu orang yang berbuat baik. Ada satu orang yang cuman setiap hari ngasih firman Tuhan, ngasih doa, ngasih nasihat, nggak pernah capek-capek. Ada satu orang yang bermurah hati, yang orang ini bukan saudara, bukan family, bukan siapa-siapa, nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi orang ini adalah mamahmu. Dia ngomong begitu sih tante. Saya nangis, saudara. Saya nangis. Saya baru tahu ternyata begini. Kemurahan hati kita hari ini, tanda kutip ya, itulah investasi jangka panjang kita ke depan. Oh ya, pada waktu kita bermurah hati hari ini, sekalipun mungkin kita punya masalah. Mami saya juga punya masalah. Mami saya nggak cuma ngurusin satu orang itu aja. Mami saya juga ngurusin saya yang nakalnya luar biasa pada waktu itu, yang narkoba, ngurusin adik saya juga masih kecil, ngurusin jemaat-jemaat yang juga nggak sedikit pada waktu itu, ya kan? Banyak juga yang diurusin sama mami saya sebetulnya. Ngurusin pegawai-pegawai, ngurusin full timer semuanya mami saya urusin. Dia harus masak juga setelah itu. Bukan nggak punya masalah, ada masalah juga. Tapi dia tidak mau fokus pada masalah pribadinya. Tapi dia mau berfokus bagaimana caranya lewat kehidupanku yang sedang bermasalah ini pun juga bisa bermurah hati, menabur kasih, menabur berkat, tanda kutip berkat, bukan bicara harta sekali lagi, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata itu adalah tanda kutip investasi jangka panjangnya dalam kehidupan keluarganya dia. Yang menuai siapa? Anak cucunya. Ini yang luar biasa. Anak cucunya. Mami saya udah meninggal. Tapi mami saya itu merasakan tuaian maksud saya. Tuaian daripada taburan kebaikannya dia. Itu bukan dia yang merasakan. Belum meninggal kan? Yang ngerasain siapa? Anak cucunya. Oh, anaknya si Ana ya. Oh, mamimu tuh begini katanya. Jalan saya kadang-kadang dibukain sama Tuhan. Kadang-kadang saya dipertemukan dengan orang-orang tanpa sengaja yang ternyata mereka ini adalah hasil daripada taburan kasih daripada mama saya. Oh, saya dulu pernah diginin sama, ditolong sama mamimu. Saya pernah dikonselingin sama mamimu. Mamimu nggak pernah capek sama saya. 6 bulan saya didoain terus sama mamimu. Dan akhirnya menuai siapa? Anak cucunya. Dan ini luar biasa. Makanya dari sini kita bisa lihat ternyata untuk bermurah hati nggak boleh tunggu kondisi kita baik dulu, maksudnya gitu loh ya. Ntar ya kalau masalah gue udah selesai, gue murah hati, nggak bisa. Ntar ya kalau udah dijawab sama Tuhan, gue mau nabur, gue mau memberi, gue mau bermurah hati, gue mau berbuat baik, nggak bisa begitu. Karena gini, mami saya selalu ngomong gini, kebaikan atau kemurahan hati itu harus jadi cirinya kita, jadi DNA-nya kita, menjadi identitasnya kita sebagai orang percaya. Bukankah kita ini ada sebagaimana kita ada karena kemurahan hati, karena kebaikannya Tuhan yang begitu luar biasa, yang dunia nggak pernah bisa berikan dalam hidup kita. Makanya seharusnya sebagai orang-orang yang percaya, kemurahan hati ini harus menjadi ciri dalam kehidupan pribadi kita. Jangan tunggu ada dulu baru memberi. Nah ini, seringkali kita konsep begitu kan, ada dulu baru ngasih. Enggak, kita selalu ada dalam hidup kita. Ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada hal-hal yang indah yang dunia nggak bisa berikan dalam hidup kita, yang bisa selalu juga kita berikan pada orang-orang sekitar kita. Permasalahannya, kita mau egois atau kita mau berusaha untuk memikirkan jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang sekitar kita. Nah, saya percaya sekali pada waktu kita semakin memberi, bermurah hati, semakin damai seharusnya terjadi dalam hidup kita.
Dan sukacita muncul dalam hidup kita. Ada sukacita yang tersendiri pada waktu kita bisa membuat orang tersenyum. Ada sukacita tersendiri pada waktu kita bisa membuat orang itu rasanya lepas dari permasalahannya. Sekalipun mungkin kita hanya memberi hal-hal yang simpel dalam hidup kita. Telinga kita untuk mendengar, perkataan kita untuk membangkitkan iman. Jangan ketika ada teman lagi cerita masalah, kita juga cerita masalah kita yang lebih gede, terus pakai gede-gedean masalah. Nggak usah begitu, saudara ya, jangan begitu, ya kan? Akhirnya kita ngomong, lu mah belum apa-apa, masalah gue lebih gede dari lu mah masih biasa, gue juga lebih gede dari lu. Nggak begitu kan? Tapi biarlah ketika kita ada orang cerita sama kita tentang masalah mereka, kita terima. Bukan hakimi juga, tapi juga kita terima, lalu kita beri encouragement, kita berikan penghiburan, kita berikan doa-doa kita kepada mereka. Hal-hal simple, hal yang gampang. Apalagi sekarang kan medianya banyak banget kan, bisa lewat WA. Kadang-kadang saya ini di WA sama orang yang udah belasan tahun yang nggak pernah ketemu, tiba-tiba di WA saya, dan itu ternyata membuat saya happy, luar biasa, sukacita. Karena dia cuma bilang, dia cuma nanya, apa kabar kamu? Kamu baik-baik aja kan? Dan ternyata saya bisa sukacita gitu. Yang waktu itu lagi kondisinya mungkin lagi nggak baik itu, tapi dengar itu bisa membuat saya bersukacita. Hal simpel kan, padahal kan. Makanya ayo biarlah kebaikan kita diketahui oleh banyak orang, ya. Dan disitu katakan Tuhan sudah dekat. Artinya gini, jangan tunda. Jangan tunda, karena Tuhan sudah dekat, karena waktu udah singkat. Waktu udah singkat banget. Jadi ketika masih ada kesempatan hari ini, ada anugerah Tuhan hari ini untuk kita bisa hidup, berbuat baiklah gitu loh. Tabur kebaikan, tabur yang positif, tabur yang paling indah dalam hidup kita yang bisa kita berikan untuk orang-orang sekitar kita. Sekali lagi, bukan materi ya, tapi bisa banyak hal dalam hidup kita, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada di ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini ya, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi yang ketiga saya tulis begini nih, catat baik-baik. Doa dan ucapan syukur harus mendahului khawatir kita. Saya ulangin ya, doa dan ucapan syukur harus mendahului khawatir kita. Seringkali kita ada khawatir dulu, ada masalah dulu, baru kita datang berdoa kepada Tuhan. Tapi ternyata doa itu harus menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kita berdoa bukan pada waktu masalah, tapi nggak ada masalah pun kita berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu esensi daripada doa itu bukan sekedar ketika kita butuh sesuatu dan kita datang berdoa kepada Tuhan, tapi pada waktu kita berdoa untuk apa sih? Supaya ada keintiman yang terjalin antara kita dengan Tuhan. Jadi sebelum kita ada masalah dan khawatir datang dalam hidup kita, ya kita harus berdoa, tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, seringkali ketika kita konsep berdoanya adalah minta, makanya kita sulit untuk mengucap syukur. Padahal sini katakan doa dan ucapan syukur. Makanya kita doanya mungkin bisa, tapi ngucap syukurnya ini loh, bisa apa enggak? Nah, ya kan? Karena konsepnya salah. Ketika kita dengar kata doa, yang ada di pikiran kita adalah request, yang ada dalam pikiran kita adalah permintaan, yang ada dalam pikiran kita adalah segala perkara yang sedang terjadi dalam hidup kita yang harus kita bawa dalam tangan Tuhan. Dan kita lupa, di sini katakan doa dan dengan ucapan syukur. Ya, doa dengan ucapan syukur. Artinya ucapan syukur ini yang harus menjadi penetral daripada konsep kita yang salah. Kalau kita cuma doa saja, kita cuma sekedar minta saja, kita lupa bahwa satu hal, bahwa esensi yang tidak kalah penting dalam sebuah doa itu adalah gini loh, keintiman dengan Tuhan. Nah ini loh, keintiman dengan Tuhan. Saya percaya sekali pada waktu kita bangun keintiman dengan Tuhan, disitulah letak kekuatan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Ya, pada waktu kita bangun keintiman kita dengan Tuhan, disitulah letak kekuatan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Nah, keintiman dengan Tuhan ini bisa tanda apa? The presence of God, hadirat Tuhan. Ingat, Eden diciptakan lebih dulu dan dipersiapkan oleh Tuhan begitu rupa, baru Adam ditempatkan di Eden. Ya. Kita tahu kisah itu kan, sekolah minggu tahu itu kan. Jadi Eden dipersiapkan dulu oleh Tuhan, segala sesuatu kebutuhan manusia, baru Adam ditempatkan di Eden.
Arti Eden itu the presence of God, tempat di mana Tuhan mau hadir, tempat di mana Tuhan mau bertahta, bersemayam di situ ya. Jadi Eden itu adalah hadirat Tuhan sebetulnya. Nah, perhatikan baik-baik. Yang luar biasa, Tuhan menyediakan dulu segala kebutuhan manusia, baru Tuhan menempatkan manusia di Eden, dalam hadirat Tuhan. Jadi tangkap pesannya seperti ini. Kebutuhan mendahului permintaan. Saya ulangi ya. Kebutuhan mendahului permintaan pada waktu kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kebutuhan mendahului permintaan pada waktu kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Artinya gini, belum sempat kita minta kebutuhan kita, tapi pada waktu kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan, karena kita nggak cuma berdoa minta aja sama Tuhan, tapi kita juga mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun kita belum terima apa yang kita minta, disitulah letak kekuatan hidup kita. Nah itu ya, jadi kebutuhan mendahului permintaan. Belum sempat minta bahkan, ternyata kita sadari betul kebutuhannya udah disiapin sama Tuhan sebetulnya. Ya udah disiapin, nggak perlu khawatir. Kadang-kadang nggak perlu minta pun Tuhan udah siapin kok gitu. Permasalahannya disiapinnya di mana? Di dalam hadirat Tuhan, di dalam Eden, dalam keintiman di dalam Tuhan. Makanya dikatakan doa dan ucapan syukur harus mendahului khawatir kita. Ya, jangan rasa khawatir muncul dulu baru kita berdoa kepada Tuhan. Jangan ya. Tapi biarlah ketika kita sadar bahwa doa itulah letak kekuatan kita. Ya, ibu-ibu, apapun yang terjadi yang saat ini sedang ladies hadapi, beratnya seperti apapun, saya tidak peduli, tapi satu hal yang saya percaya betul, ada kekuatan yang luar biasa yang dunia tidak pernah bisa berikan dalam hidup kita ketika kita tinggal diam di dalam doa, tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Di mana doa yang kita lakukan tidak fokus kepada diri kita pribadi, tapi fokus untuk menyenangkan Tuhan, yaitu dengan ucapan syukur. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Seringkali kita orang percaya, kita terlalu suka sekali predikat Yesus sebagai pemberi dalam hidup kita. Jehovah Jireh, oh ya, dia provider dalam hidup kita. Oh, kita suka dengan istilah itu dan predikat itu. Jehovah Rafa, ya, dia adalah Allah penyembuh dalam hidup kita. Kita suka dengan predikat Yesus sebagai penyembuh dalam hidup kita. Dia sebagai juru selamat, dia memberikan keselamatan kepada kita. Dia sebagai sahabat yang setia, dia menemani, dia setia dengan dia dalam setiap perjalanan hidup kita. Oh, kita suka dengan ayat itu. Kita suka dengan istilah itu. Tapi kita lupa satu predikat dari Yesus Kristus yang nggak pernah dan nggak boleh dilupakan. Ya, nggak boleh dilupakan. Yaitu apa? Yesus juga berlaku dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Raja. Ya, sebagai Tuhan dan Raja. Artinya apa? Ketika dia sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan saudara, berarti bukan dia memberi sesuatu lagi kepada kita, tapi kita harus mempersembahkan sesuatu kepada dia. Kenapa? Karena dia Tuhan dan dia Raja dalam hidup kita. Artinya apa? Makanya nggak cuma fokus sama apa yang kita dapat dari Tuhan aja dong. Nggak fair kan gitu ya. Kita cuma pengennya Tuhan ngasih. Makanya doa, tapi nggak pernah diimbangi dengan ucapan syukur. Tapi Yesus memang memberi. Oh ya, dia sanggup memberi. Tapi Yesus juga sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Artinya apa? Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang berotoritas dalam hidup kita. Dia yang memiliki hidup kita. Makanya ketika dia sebagai Tuhan dan Raja, artinya gini, bukan dia memberi sesuatu lagi sama kita, tapi kita harus mempersembahkan, harus memberi sesuatu kepada Tuhan. It's very simple kok. Apa sih yang bisa kita kasih yang menjadi upaya harum di hadapan Tuhan? Ucapan syukur kita. Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang susah-susah. Ucapan syukur kita. Kita mengucap syukur ketika melihat suami kita belum bertobat. Tuhan, aku mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur kalau aku percaya Tuhan pasti sanggup jamah, Tuhan sanggup ubahkan keadaan, Tuhan sanggup pulihkan keluargaku. Ya, jadi ucapan syukur kita ini akan menarik hadirat Tuhan. Ucapan syukur kita ini yang akan menambahkan kekuatan surgawi dalam kehidupan pribadi kita. Makanya doa dan ucapan syukur harus mendahului rasa khawatir kita. Haleluya. Lalu selanjutnya, saudara, di Filipi yang selanjutnya, makanya hasilnya adalah di ayat yang ke-7 kan? Jadi ayat ke-6 kan?
Hasilnya ya tentu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh, pada waktu kita lakukan ketiga hal tadi ya, yang esensi itu ya, 3 hal yang kita pelajari itu, ternyata baru akhirnya makanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan nggak berhenti sampai di situ, ternyata ada yang level selanjutnya, ada yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, semua kriteria yang dituliskan tadi ada di mana? Di firman Tuhan. Ya. Dan ini ada yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, saat ini ladies sedang belajar dan menerima, dan apa yang telah kamu dengar, saat ini ladies sedang mendengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Hasilnya apa? Inner peace. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Wow, luar biasa ya. Sementara dunia mencari inner peace dengan healing-healingnya mereka. Ternyata Tuhan kasih hal yang simple. Pada waktu kita melakukan firman Tuhan. Nggak cuma sekedar jadi pendengar firman Tuhan. Kita tahu tentang firman Tuhan. Tapi kita melakukan apa yang kita ketahui. Kita nggak akan pernah berubah ketika kita nggak melakukan apa yang kita pelajari. Makanya pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, firman Tuhan jelas katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Inner peace itu akan jadi bagian dalam hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan? Hal yang aplikatif yang tadi yang kita pelajari. Bersukacitalah senantiasa, ya. Sukacita itu bukan pilihan, sukacita adalah keputusan, ya kan? Yang kedua, berbuat baik. Kemurahan hati kita ini harus dirasakan. Semakin kita bermurah hati, semakin kita nggak sempat untuk mikirin diri sendiri. Semakin kita bermurah hati, semakin kita menyenangkan Tuhan. Semakin kita bermurah hati, semakin kekuatan Tuhan akan ditambahkan dalam hidup kita sebenarnya. Ada sukacita tersendiri pada waktu kita bisa melihat orang merasakan pertolongan kita. Orang bisa bersukacita karena pemulihan yang terjadi. Lalu yang ketiga, berdoa. Karena hidupan doa kita akan ada menjadi kekuatan kita. Pada waktu kita berdoa dengan cara yang benar, nggak cuma sekedar minta saja, tapi kita doa karena kita sadar kita butuh kekuatan dalam hadirat Tuhan, kita butuh kekuatan dalam keintiman di dalam bersama dengan Tuhan. Maka doa itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Nggak harus ada masalah dulu baru kita berdoa sama Tuhan, tapi doa itu menjadi sebuah nafas kehidupan dalam kehidupan pribadi kita. Nah, perhatikan baik-baik statement saya. Tujuan akhir daripada sebuah doa bukanlah jawaban. Saya ulangi ya, tujuan akhir dari sebuah doa bukanlah jawaban. Seringkali kita berharap jawaban, bukan itu tujuan akhir. Tapi tujuan akhir dari sebuah doa adalah keintiman. Yes, itu yang paling penting. Keintiman, karena di dalam keintiman kita dengan Tuhan, disitulah letak kekuatan kita yang diberikan oleh surga, supaya kita bisa mampu menghadapi segala hal yang membuat kita stres, galau, apapun lah yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Inner peace tetap ada dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang keluar dari dalam menuju keluar. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam menuju keluar memengaruhi orang-orang sekitar kita. Dan pada waktu kita melakukan semuanya itu sebagai sesuatu yang kita lakukan sebagai orang percaya, ya apa yang kita percaya kita lakukan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi itu akan mewarnai setiap langkah kehidupan pribadi ini, menyertai kita. Ada inner peace, ya kita tidak terkondisi lagi kan keadaan, nggak terkondisi lagi dengan situasi, nggak terkondisi dengan omongan orang, bahkan ya kita nggak terkondisi dengan orang-orang sekitar kita, tapi kita tetap memutuskan apapun yang terjadi, aku bersukacita, apapun yang terjadi, aku tetap berbuat baik, apapun yang terjadi, aku tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena inner peace sudah ada dalam hidup kita. Pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka semakin Kristus bertahta dalam hidup kita. Kenapa? Karena firman dengan Allah adalah satu sama. Kita nggak bisa menyukai Tuhan, mencintai Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Aplikasi yang paling sederhana, orang yang mencintai Tuhannya pasti melakukan firman Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti karena keterbatasan waktu, tapi percaya Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang.
Dimanapun para ladies ada saat ini, Tuhan biarlah kau jamah, kau lawat secara pribadi, sehingga apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, itu nggak cuma sekedar jadi pengetahuan yang baru dalam hidup mereka, tapi bisa menjadi motivasi sekaligus, bisa menjadi kehidupan yang baru karena mereka mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di tengah-tengah kegalauan yang ada, di tengah-tengah situasi yang mungkin bergejolak, di tengah-tengah pergumulan yang sedang muncul dan bahkan mungkin bertubi-tubi dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, hamba percaya pada waktu mereka mau terus tetap mengambil keputusan bersuka cita, karena sukacita bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keputusan. Dan mereka tetap mau berbuat baik, dan mereka mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Disitulah letak kekuatan mereka. Ada inner peace, ada satu kondisi yang tidak bisa dikendalikan oleh keadaan di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, sehingga dunia boleh melihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, meteraikan setiap firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Pastor Edwin. Sangat memberkati sekali dan wow, luar biasa ya. Saya banyak catat nih. Tadi Pastor Edwin di akhir juga sudah diucapkan juga ya power statement-nya. Saya ini nih luar biasa poinnya, 1, bersukacita dalam Tuhan ya. Sukacita bukan perasaan tapi keputusan dewasa karena tetap percaya pada hatinya Tuhan. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang ya. Semakin murah hati, semakin menjaga hati, semakin kita juga nggak mikirin kepentingan diri kita sendiri gitu ya. Terus yang ketiga tadi, janganlah hendak kamu khawatir. Nah, doa dan ucapan syukur harus mendahului khawatir kita. Nah, diingatkan kembali untuk kita berdoa ya, karena di situ letak kekuatan kita. Bukan hasil jawaban doanya, tetapi bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Nah, yang terakhir tadi itu damai sejahtera Allah ya, memelihara hati dan pikiran dengan kita melakukan firman-Nya. Wow, luar biasa sekali Pastor Edwin. Dan ini Pastor Edwin masih ada nggak ya? Kok di sini nggak terlihat? Masih. Oh iya, maaf di sini nggak terlihat. Luar biasa sekali Pastor, terima kasih. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh di kolom chat, atau misalkan mau langsung interaksi juga boleh banget ya. Silakan di-unmute sambil sementara menunggu ada chat yang masuk di ini kan, yang masuk lewat WA dulu, Pastor. Pertanyaan tadi kita berbicara tentang gitu, tapi sebenarnya boleh nggak nih kalau kita lagi kesel itu marah gitu, terus mengekspresikannya. Nah, gimana nih, Pastor? Marah itu manusiawi sekali. Boleh-boleh aja. Yang nggak boleh kan pada waktu kita dikuasai oleh kemarahan. Nah kan, makanya firman Tuhan berkata, jangan simpan marah sampai matahari terbenam. Artinya ya itu adalah sebuah respon atau sifat yang manusiawi gitu kan. Tapi kita kan juga punya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi kita yang bisa mengendalikan rasa marah kita, emosi kita gitu kan ya. Jadi marah nggak masalah. Nah tapi gini loh, marah juga harus sesuai tema ya. Karena kebanyakan kebanyakan gini, jujur ya, ladies, banyakkan para wanita ini jago dalam menyimpan sesuatu. Kenapa bisa menyimpan sesuatu? Karena nggak menyelesaikan apa yang dulu pernah terjadi. Ini masalahnya, ya kan? Makanya kadang-kadang saya ngomong sama calon-calon pasangan yang mau nikah nih. Kalian ini kalau lagi berantem nih ya, histeris nggak masalah, tapi jangan historis. Ngerti maksudnya ya? Jangan historis, maksudnya segala masalah yang nggak selesai yang zaman dulu, dari zaman jadul, zaman Nabi Adam itu diungkit lagi, sampai hari jadi kayak bom waktu gitu kan ya. Makanya saya selalu menekankan kepada calon yang mau menikah, yang premarital sama saya, kalau ada masalah, mau harus berantem aja nggak masalah. Ya diskusiin habis itu dengan dewasa gitu loh. Jangan disimpan-simpan, jangan menganggap
gue nangis, gue diem, habis itu beres masalah. Enggak, itu nggak akan pernah membereskan masalah. Itu sedang menyimpan masalah sebetulnya. Jadi kadang-kadang kenapa marah itu bisa sampai seperti yang dikuasai oleh marah yang begitu rupa? Kenapa? Karena kita udah nyimpan sebetulnya kan. Kita udah nyimpan yang dulu nggak diberesin gitu loh. Nah ini masalahnya gini, kok soalnya laki gue nih kayak ini nih, kulkas 2 pintu, diem, susah diajak ngomong. Ya kan, nggak digongin, nggak bicara gitu loh. Makanya masalahnya udahlah, gue diem aja, gue nangis, abis itu ya dengan sendirinya sepertinya selesai. Nggak selesai sebetulnya gitu. Tetap harus dibicarakan, tetap harus dikomunikasikan, karena komunikasi ini akan menjadi salah satu jembatan yang terbaik untuk setiap masalah yang terjadi di dalam keluarga gitu kan. Makanya kalau bicara marah, boleh nggak apa-apa, kesel itu wajar kok, tapi jangan dikuasai sama rasa marah. Nah ini kan repot. Nah, kalau kita dikuasai sama rasa marah, amarah ini akhirnya akan menguasai hati kita kan. Hati akan menguasai pikiran, pikiran juga akan menghasilkan sebuah keputusan. Kadang-kadang keputusannya jadi konyol. Nah, ini kan keputusannya bisa konyol. Kenapa sih orang bisa berbuat hal-hal yang konyol? Kenapa ya? Karena hatinya dibukakan, dikasih celah untuk diisi, dipenuhi dengan rasa amarah gitu loh. Makanya cepat-cepatlah berdamai. Jangan nunggu orang berdamai dulu, tapi jadilah juru damai gitu loh. Jadi juru damai. Saya udah pernah ngasih belum di sini dulu, kalau saya cerita ya sedikit ya. Kalau saya ada masalah sama istri saya, ya, misalnya istri saya bermasalah sama saya, dulu kan saya marahin nih. Dulu kan saya samperin, saya khotbahin, bahkan kalau perlu kan pendeta, dikhotbahin dong, ya kan. Tapi Tuhan di tahun ke-10 pernikahan saya kan Tuhan ajarin hal yang berbeda. Kalau beristrimu bermasalah atau bahkan siapapun lah, anakmu bermasalah, jangan khotbahin dulu, jangan marah dulu, tahan dulu marah. Nggak enak sih, nggak gampang, sangat nggak gampang sekali. Apalagi saya laki-laki, ego kan gede kan. Tuhan ngajarin gini, lu samperin, kamu samperin istrimu, peluk dia, lepasin pengampunan dulu yang pertama kali. Bilang sama dia begini, Hani, sekalipun kita belum selesai masalahnya, tapi kamu harus percaya dan yakin betul kalau saya udah lepasin pengampunan untuk kamu, gitu loh. Dan itu nggak gampang banget, serius. Saya laki-laki, egonya gede, gengsinya juga gede. Tapi pada waktu saya lakukan hal itu, ternyata luar biasa sekali. Jadi bukan fokus sama masalahnya dulu, tapi fokus kepada jembatan komunikasinya dulu, yaitu pengampunan dan penerimaan. Akhirnya, setiap apapun, sebesar apapun masalah yang sedang terjadi, marah sih pasti marah, tapi tetap bisa selesai. Selesainya itu gini loh, perubahan yang terjadi sama istri saya, perubahan yang terjadi sama anak-anak saya itu bukan karena sebuah tuntutan, tapi karena sebuah penerimaan. Nah ini beda. Ini beda. Ini nggak gampang sih, jujur. Nggak gampang. Tahun ke-10 pernikahan kami baru kami praktekkan hal itu sampai hari ini. Gitu. Wow, luar biasa ya. Memang penerimaan itu yang bikin wanita langsung dari marah tensinya 10 langsung bisa 8, bisa 6 gitu ya. Thank you, semoga menjawab ya teman-teman. Ini ada lagi pertanyaan di kolom chat. Oke. Mau tanya tentang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini maksudnya pertanyaannya apa ya, Kak? Atau mungkin itu ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, itu apa mungkin secara lebih jelasnya, Ya, Pastor? jadi sebetulnya hendaklah kebaikan kita diketahui oleh semua orang itu bukan pamer ya. Bukan pamer. Tapi gini loh, bermurah hati, kemurahan hati ini sudah menjadi kebiasaan hidup kita. Kemurahan hati ini sudah menjadi identitasnya kita. Nah itu, DNA-nya kita, identitasnya kita. Jadi ketika kita melihat kebutuhan, nggak cuma sampai bersimpati aja, kasihan ya, nggak. Tapi kita berempati, masuk ke level yang lebih dalam lagi, yang lebih dewasa lagi. Empati. Yesus itu sumber empati. Gitu. Dia inspirator dalam empati. Ketika dia ngeliat kebutuhan, dia nggak diam. Tapi dia berbelas kasihan dan dia hampiri kebutuhan itu dan dia berusaha untuk jadi jawaban bagi kebutuhan itu. Nah, kadang-kadang dalam hal berempati ini bukan kita yang harus bekerja. Maksudnya gini, saya sendiri juga punya masalah. Oh ya, gitu ya. Kita semua bermasalah pasti kan. Tapi ketika melihat sebuah kebutuhan, bagaimana caranya kita bisa jawaban untuk kebutuhan itu? Ya nggak harus lewat kita gitu. Kadang-kadang kita bisa menjadi apa sih namanya, penyambung ya. Jadi supaya orang itu bisa tertolong ya kita kenalin sama orang lain gitu loh. Supaya misalnya ada masalah pekerjaan kita kenalin sama orang lain. Artinya gini, ketika ada kebutuhan nggak diem gitu loh. Nah ini kemurahan hati ini kan harus dirasain. Garam itu nggak dilihat kan, nggak kelihatan tapi dirasain. Nah ini yang paling penting. Nah seringkali kita fokus pengen dilihat, ya kan? Tapi nggak gerasa sebetulnya.
Seringkali kita pengen cepat-cepat jadi terangnya, jadi lampunya, karena lampu kelihatan kan, makanya banyak orang narsis kan sekarang, ya kan? Banyak orang pansos kan, banyak orang jaga image di apa namanya, buat image di Instagramnya apa macam-macam, enggak. Tapi yang urutan pertama kali itu harus jadi garam dulu kok. Justru garam tuh nggak kelihatan, tapi dirasain. Nah ini yang paling penting kan, nggak kelihatan tapi dirasain, berdampak. Jadi bukan kelihatan dulu, tapi dirasain dulu. Itu yang kurang lebih seperti itu. Jadi itu harus jadi DNA. Nah, kalau jadi DNA itu jadi kebiasaan. Jadi ketika sudah jadi kebiasaan, kita lakukan hal itu nggak sebuah tuntutan kan, karena udah kebiasa. Nggak terpaksa juga, udah terbiasa. Nah, segala sesuatu yang menjadi kebiasaan itu diawali dengan disiplin dan kesadaran. Gitu. Semoga menjawab. Oh, luar biasa sekali nih, saya juga jadi banyak belajar. Jadi belajar berempati ya, Pastor. Supaya memang kebaikan kita dirasakan dulu nih, jangan dulu bukan yang dilihat dulu tapi dirasakan ya. Iya. Oke, semoga menjawab. Terus ada pertanyaan, ini saya silang aja ya di DM sama di chat. Nah, sekarang saya bacakan yang di chat DM. Gimana cara chatnya kita sudah punya inner peace atau belum? Nggak terkondisi sama keadaan. Sesimpel itu sih sebetulnya. Ya kan? Kalau kita masih terombang-ambing, masih terkondisi sama keadaan, masih galau-galau, ya berarti kita masih belum ada inner peace dalam hidup kita. Artinya apapun yang terjadi di luar sana, satu hal yang kita percaya, kita punya Tuhan yang bersemayam, bertahta di setiap air bah yang terjadi di keluarga kita. Mazmur 29 ayat yang ke-10 berkata nih, Tuhan bersemayam di atas air bah. Ini keren banget nih. Mazmur 29 ayat yang ke-10. Tuhan bersemayam di atas air bah. Air bah itu apa sih? Air bah itu adalah segala situasi yang di luar kendali manusia. Sehebat-hebatnya manusia nggak bisa kendalin air bah kan? Ya kan? Tapi firman Tuhan berkata Tuhan bersemayam di atas air bah. Nah ini keren banget. Artinya ketika kata bersemayam itu muncul, bahasa yang lainnya itu diterjemahkan adalah bertahta. Artinya dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk mengendalikan yang tidak terkendali dalam hidup kita. The problem is, kita akan ngalamin hal itu terjadi di keluarga kita sebatas kita percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan bersemayam dan mengendalikan apa yang tidak terkendali dalam hidup kita, ya otomatis kita akan alami hal itu. Karena gini, kita akan mengalami sebatas kita percaya. Itu. You know? Kalau kita nggak percaya, kita ragu-ragu, ya akan ngalamin sebetulnya. Makanya percayai firman Tuhan, percayai hatinya Tuhan, sungguh-sungguh lebih lagi. Dan untuk itu bisa terjadi ya lewat doa dan ucapan syukur itu maksudnya. Ya kan? Jadi bukan doa minta-minta aja, tapi bangun keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Kita akan mengerti hatinya Tuhan. Oh, luar biasa ya, Pastor. Terima kasih. Semoga menjawab. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Terima kasih untuk acara pagi ini. Sangat bersyukur bisa belajar inner peace dari Pastor Edwin Yahya, bisa belajar dari sudut pandang pria dan ini ada pria ya, dari sudut pandang pria dan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Oke, lanjut, bagaimana untuk mengetahui bahwa seseorang benar-benar murah hati atau cuma sekedar mau pamer atau sekedar ingin diakui orang lain? Fokusnya ke orang gimana ngertinya ya? Ya pada waktu apa ya? Gimana? Dirasain mungkin ya. Perasaan nggak akan bohong ya. Saya bisa tahu orang itu tulus nggak tulus kok, lama-lama kita bisa ngerti kok, ya kan? Yes, kita pasti ada seperti kayak ada alarm kata waktu kita menerima sesuatu atau pertolongan orang dari orang itu tulus atau nggak tulus atau apapun lah feedbacknya pasti ada kok. Kita bisa punya kepekaan tersendiri bahwa itu dia tulus atau nggak tulus atau dia punya motif lain di balik itu, kita pasti bisa ngerti kan. Makanya harus jadi DNA sih. Jadi udah nggak kebaca gitu loh. Ya memang begitu orangnya. Nah gitu loh. Sampai begitu. Jadi bermurah hati ya, emang orangnya udah murah hati. Nggak harus nunggu masalah dulu, nggak harus
minta dulu, tapi emang udah kebiasaan. Gitu. Kita pasti bisa ngerasain kok ketulusan orang. Udah jadi gaya hidup ya, udah Iya, jadi iya, iya, iya. DNA, dan itu Iya, pasti hidupnya beda gitu dengan iya. orang yang wah asal kita bisa memberi tapi tidak bisa mengasihi. Tapi kita Betul. dengan mengasihi kita bisa memberi Pasti, gitu. Nah, pasti, mungkin betul. seperti itu ya, Pastor ya. Betul banget. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau ketemu orang selain keluarga yang vibes-nya negatif dan nggak damai, baiknya bagaimana nih? Kadang jadi nggak inner peace. Silakan, Pastor. Ini masih Haleluya. terpengaruh dari kondisi luar berarti ya? Ya, kita gini, kita nggak pernah bisa menyenangkan semua orang, itu yang pertama. Dan kita nggak bisa mengendalikan sekitar kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap sekitar kita. Jadi kita nggak pernah bisa kendalikan orang-orang sekitar kita, tapi yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap hidup mereka, terhadap kondisi mereka. Nah, makanya kita pun juga punya hak untuk mengatur langkah kita dengan mereka. Ketika kita tahu bahwa orang itu tidak membawa vibes yang baik, dan kita bisa mengukur diri kita kan, kita juga bisa mengukur diri kita, ya jangan maksudnya jangan masuk lebih terlalu dalam gitu loh. Tapi ada orang-orang yang memang kadang-kadang justru dikondisikan sudah kayak gini loh, udah nggak bisa lepas, tau nggak sih? Emang orang yang model begitu ada di sekitarnya dia. Contoh misal satu keluarga, ya kan? Kalau udah bicara keluarga, udah family, model begitu, maksud kita mau nggak anggap jadi keluarga kan nggak mungkin kan. Nah, tangkap atau terjemahkan kondisi itu sebagai gini loh. Ini adalah proses pembelajaran yang terbaik untuk hidup kita didewasakan secara iman dan rohani kita. Biarlah mereka ini orang-orang yang vibes-nya negatif ini kita jadikan guru-gurunya kita untuk kita lebih belajar lebih lagi sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita butuh orang-orang yang menjadi mentor kita, ada bapak rohani kita. Saya sampai saat ini pun saya juga punya bapak rohani, ada mentor, kakak-kakak mentor saya yang bertanggung jawab untuk menjaga kerohanian saya, gitu loh. Nah, mereka tahu sekali apa yang jadi kondisi hati saya, apapun masalah yang sedang saya hadapi, saya cerita terbuka sama mereka, gitu loh. Makanya penting sekali, kita nggak boleh sendirian juga, gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri, kadang-kadang kita menghadapi orang-orang sekitar kita tuh orang-orang yang vibes-nya negatif, dan kita nggak bisa jauh dari mereka. Ya kan? Tapi tangkap mereka ini bukan sebagai satu perusuh dalam hidup kita, bukan sebagai beban dalam hidup kita, tapi sebagai pembelajaran. Mereka adalah justru guru-gurunya kita untuk kita bisa dilatih kesabaran kita, dilatih kedewasaan iman kita, dilatih dewasa cara berpikir kita, gitu kan. Tapi tentunya juga didampingi dengan orang-orang yang bisa kita percaya untuk bisa kasih masukan, kasih support, kasih doanya, gitu. Wow, keren, luar biasa nih jawaban-jawabannya. Sangat menjawab dan semoga teman-teman menjawab. Ya, masih ada yang mau bertanya? Jika tidak, kita akhiri perjumpaan kita siang hari ini. Dan mungkin ada power statement yang mau ditekankan lagi untuk kami ladies, Pastor. Tadi udah berkali-kali sih ya, cuman memang ya luar biasa kata-katanya gitu, jadi bikin ini tambah semangat ya. Iya, puji Tuhan. Ya intinya kita nggak pernah bisa mengendalikan yang di luar, tapi kita bisa membentuk atau mengendalikan yang dari dalam gitu loh. Karena memang inner peace kan bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam mempengaruhi keluar. Makanya semakin kita nggak fokus sama kepentingan diri, semakin kita justru ternyata mendapatkan kekuatan. Saya nggak pernah jumpai ada orang yang bermurah hati sama orang lain, tiba-tiba hidupnya disusah, nggak ada. Tapi justru semakin Tuhan akan bela dan Tuhan akan angkat orang-orang yang seperti itu. Gitu. Siap, terima kasih banyak Pastor. Jadi teman-teman sebenarnya masalahnya itu bukan masalah ya, tapi sebenarnya Tuhan
hati dan kita gitu terhadap suatu permasalahan. Jadi memang benar-benar kita belajar lagi untuk tadi ya praktekkan nih yang keempat tadi, luar biasa kalau kita bisa mempraktekkan ini, maka inner peace yang dari dalam itu akan berdampak keluar. Ini PR kita bareng-bareng ya ladies, kalau kita bisa jadi istri yang menyukakan suami, anak gitu ya, teman-teman dan semuanya. Jadi wow, luar biasa ya saya yakin teman-teman mendapatkan berkat yang banyak siang hari. Oh, sebentar ada satu pertanyaan lagi, katanya di chat. Oh iya. Oh iya, ada pertanyaan baru masuk lagi. Kalau kita ada masalah dengan keluarga dan kita tahu orang itu salah, apakah kita menerima dan membiarkannya saja atau kita bicara kesalahan orang itu secara baik-baik? Nah, gimana Pastor? Menerima udah pasti, tapi membicarakan harus. Ya dong, kalau kita nggak membicarakan, karena apalagi setelah tahu itu adalah sebuah kesalahan, berarti kan kita menjerumuskan. Kita tetap membicarakan, apalagi kalau itu keluarga kan mungkin sebetulnya lebih mudah kan untuk membicarakannya ya. Nah, kita bicarakan dengan baik-baik, tidak menghakimi, tidak menyudutkan, tidak mengintimidasi. Intinya sekali lagi bangunlah dulu jembatan supaya ada rasa aman dan rasa nyaman gitu loh. Nah, pada waktu sesalah apapun orang itu ketika ada rasa aman, rasa nyaman yang terjadi, maka orang itu akan sangat mudah sekali untuk bisa dibuat mengerti dan digiring cara berpikirnya untuk bisa, oh iya ya ternyata gue salah gitu loh. Karena orang itu biasanya akan berusaha mempertahankan kesalahan mereka dan menutupi kesalahan mereka karena ketika mereka ini terintimidasi kan gitu loh, atau dihakimi gitu loh. Jadi menerima udah pasti, apalagi keluarga kan. Tapi memberitahu, membicarakan itu harus gitu, tetap harus dibicarakan dengan baik-baik. Yang penting caranya, waktu yang tepat, cara yang tepat. Waktu yang tepat, cara yang tepat, penerimaan dan ini ya tadi apa namanya? Penerimaan dan kita juga bangun hubungan dulu supaya mereka nyaman. Dan mau mendengarkan ya, karena kalau udah nggak nyaman duluan boro-boro mau dengerin ya. Iya. Oke, siap. Makasih banyak Pastor. Sebelum penutupan kita mau foto dulu ya.